Di langit dunia, Azazil mengajukan suatu permohonan pula. Ya Tuhanku, hamba-Mu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hamba-Mu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadirat-Mu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang menggiringnya untuk beribadah di bumi. Setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Memasuki 8.000 tahun waktu peribadatan, Azazil mengungkapkan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain dan menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Mendengar firman tersebut, Azazil menjadi berduka disebabkan dengkinya. Mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendaklah menjadikan di bumi itu manusia yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah malaikat dan sebagainya untuk bersujud pada Nabi Adam. Semuanya bersujud. Yang pertama bersujud adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan dan seterusnya, kecuali Azazil. Dalam kitab tafsir Sawi Juz 3 halaman 341, mereka bersujud pada Nabi Adam di hari Jumat dari waktu zuhur sampai asar. Namun Azazil sampai matahari terbenam masih belum juga sujud. Bahkan hingga hari Sabtu paginya, saat matahari terbit, Azazil masih belum sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegur Azazil, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-11 sampai 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu dari sorga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk-makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Beri tangguhkan aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah kamu dari sorga itu sebagai yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya." Hari Sabtu berikutnya, iblis dikeluarkan atau diusir dari sorga, menempati wilayah bumi, langit dan sebagainya selain surga. Maka kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang."
Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Pertanyaan tentang bagaimana iblis yang telah terusir dari surga ini kemudian bisa menggoda Adam mungkin sedikit mengganjal di pikiran kita. Bagaimana iblis yang sebelumnya telah terusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun selanjutnya masih bisa menggoda Adam dan Hawa di surga? Para ahli tafsir Al-Quran banyak yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Ringkasnya, iblis memang diusir dari surga dalam hal menetap atau tinggal. Tetapi tidak berarti iblis tidak bisa berhenti berupaya masuk di surga, sehingga iblis memang masuk ke surga dan menggoda Adam dan Hawa di dalamnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penolakan iblis untuk sujud kepada Adam merupakan bukti dari kelurusan tauhid iblis. Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Sesuai pernyataan iblis bahwa dia tidak akan sujud kepada manusia yang manapun. Tetapi sikap pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam adalah suatu pelanggaran, makanya tauhidnya gugur. Kisah ini memang terdengar agak janggal, namun ternukil di beberapa kitab para ahli tafsir yang kemungkinan bersumber dari riwayat Israiliyat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya kepada umat Islam dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang Ia turunkan kepada kami." Dalil di atas mengindikasikan ada batasan dalam menggunakan dan meriwayatkan Israiliyat. Rasulullah SAW menghimbau untuk tidak membenarkan Israiliyat dikarenakan beberapa Israiliyat yang muatannya menyimpang dari kitab suci Al-Quran. Pun Rasulullah SAW menghimbau untuk tidak mendustakannya, sebab beberapa riwayat Israiliyat dari ahli kitab sejalan dengan isi dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan kita cukup menjadikannya sebagai pengetahuan dan mengambil hikmahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.